Apakah manusia itu? Atau siapakah manusia itu? Apakah manusia itu suatu sistem? Apakah manusia itu suatu kekayaan? Apakah manusia itu suatu kekuatan? Atau manusia itu adalah makhluk yang suka berkata-kata dan suka berpujangga? Pada abad ke-1, lalu abad ke-6, lalu abad ke-7, manusia mengikuti apa yang sudah digariskan oleh para rasul. Begitupun abad ke-13, ke-14, ke-16 di Eropa. Tapi kemudian terjadi sesuatu pada abad ke-16 di Eropa. Ketika abad 13, 14 manusia tunduk pada suatu kekuasaan agama, pada abad ke-16 manusia mulai mencari pencerahan sehingga dicari manusia. Siapapun Anda, kita melihat sejarah kita maju ke sini, era kakek, era nenek, abad ke-20 kita mulai mengenal apa yang disebut sebagai peradaban yang modern, di mana aparat-aparat pemerintah menginginkan masyarakat yang kreatif dan ekonomis. Kita menjadi agen perubahan. Kakek-kakek Anda itu. Lalu abad 21, seperti yang kita alami hari ini, kita mengalami suatu tsunami yang disebut globalisasi. Globalisasi hadir, melembak semua peradaban, di mana kita diharapkan untuk belajar bahasa internasional. Segala sesuatu terkomputerisasi, ada bank, ada ATM, ada transfer. Dan makin hilanglah sekat-sekat kita. Kita menjadi satu bangsa dunia. Jika kita berbicara abad 21 atau hari ini, di bulan Agustus tahun 2020 ini, kita tentu saja akan membahas peradaban barat. Karena mereka yang menemukan listrik, teknologi pesawat terbang, dan tentu saja internet. Dari mana mereka mencapai itu? Oh, itu akibat Renaissance, sayang. Renaissance itu kebangkitan kembali atau nostalgia tentang kebudayaan Romawi kuno dan Yunani kuno. Sebelum Renaissance, sebagian besar kebudayaan manusia di barat, itu lebih tepatnya di Eropa, itu tidak percaya pada kemajuan, sayang. Karena pada abad 5 sampai abad 15, Eropa tidak berkembang baik secara ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Mereka beranggapan bahwa zaman keemasan adalah zaman masa lalu yang tadi aku bilang Romawi kuno dan Yunani kuno, saya. Saat itu, abad ke-5, abad ke-15, segala sesuatu bersifat stagnan kalau bukan merosot. Ketaatan ketat kepada kebijaksanaan lembaga gereja, sayangnya pada saat itu gereja tidak berpihak kepada ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin gereja seperti itu? Lihatlah kasus Galileo Galilei. Galileo Galilei dengan pemikirannya bahwa matahari adalah pusat alam semesta, pusat tata surya, atau heliosentris, yang itu bertentangan dengan yang disebutkan oleh gereja bahwa bumilah pusat tata surya atau geosentris.
Seperti itu. Dan tahukah kau bahwa Renaissance itu pertama ada di Italia, tepatnya di kota Florence, di mana di kota itu ada keluarga Medici. Keluarga Medici pada abad ke-15, tepatnya 1460, mendirikan akademi seni yang dipimpin oleh Michelangelo. Nanti kita akan bahas tentang Michelangelo. Setelah berkembang terus-menerus, Renaissance yang tadinya adalah nostalgia kebudayaan Romawi dan Yunani, itu kemudian terus berkembang dan menularkan paham humanisme. Esensi dari Renaissance adalah pandangan bahwa nasib manusia ada di tangan manusia. Segala penderitaan, kesengsaraan, dan kenistaan di dunia itu bukan di tangan takdir Allah, melainkan suatu keadaan yang dapat diperbaiki dan diatasi oleh akal budi manusia lewat otonomi manusia dan dengan bakat-bakat manusia. Seperti kata tokoh Renaissance yang mewakili Renaissance, yaitu Leon Battista Alberti, yang menyatakan bahwa man can do all things if they will. Coba kita ingat-ingat tokoh Renaissance supaya kita bisa lebih jauh mengkonkretkan apa itu Renaissance. Pertama, dari filsafat. Tentu filsafat ini penting karena filsafat adalah cara berpikir. Saya ingat ada dua tokoh Renaissance yang paling penting. Yang nomor satu tentu saja Dante Alighieri. Dante Alighieri menulis beberapa buku, tapi yang paling ultimate adalah Divine Comedy. Dalam buku itu Alighieri menjelaskan tentang perjalanan jiwa manusia dari alam baka, neraka yang disebut inferno, sampai ke alam dunia yang disebut purgatoria, dan terakhir ke alam surgawi yang disebut paradiso. Selain Dante Alighieri, ada lagi satu yang disebut Niccolo Machiavelli, sama-sama orang Italia. Niccolo Machiavelli terkenal mengarang buku yang disebut The Prince. Dalam buku itu, dia mengemukakan teori kekuasaan bahwa seorang penguasa dapat mempertahankan kekuasaannya dengan menghalalkan segala cara. Itulah dua filsafat yang paling saya kenal. Selanjutnya, dari bidang yang lain, seperti bidang seni, Anda semua pasti mengenal Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci terkenal akan dua lukisannya, terutama adalah Mona Lisa dan The Last Supper. Mona Lisa sangat masterpiece, begitupun The Last Supper atau perjamuan terakhir yang memperlihatkan dalam lukisan Yesus atau Isa sedang dijamu oleh ke-12 muridnya. Dan dalam bidang seni yang lain ada juga Michelangelo dengan patungnya yang berjudul David. Dia juga yang melukis langit-langit Basilika Santo Petrus, Michelangelo. Dan di dunia teater ada juga yang dipengaruhi orang Inggris bernama William Shakespeare. Kalau Anda mengenal Romeo and Juliet, kalau Anda mengenal naskah Hamlet, maka itulah karya-karya William Shakespeare. Demikianlah pengaruh Renaissance
dalam berbagai bidang. Perlu saya ingatkan kembali bahwa warisan paling besar dari Renaissance adalah pertama, menggelorakan kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Dan pada terakhir, berkat Renaissance, nanti selanjutnya akan mempengaruhi lahirnya ajaran rasionalisme dan reformasi gereja. Reformasi gereja nanti akan mempengaruhi merkantilisme, dan merkantilisme nanti akan membuat bangsa Eropa keluar dari benuanya untuk mencari kekayaan di luar Eropa. Matur nuwun, kok gak Italia? Assalamualaikum.